Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Puspitasari, NPM 23012011004, Institusi Program Studi Manajemen, PN Keterangan Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tutorial mengolah data menggunakan analisis regresi berganda. Judul saya yaitu pengaruh harga kualitas makanan dan lokasi terhadap keputusan pembelian makanan di PRC 2 Sidoarjo. Berikut ada data mentah yang saya peroleh dari 34 responden. Setiap saya memiliki 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, di mana setiap variabelnya sama memiliki data yang telah saya jumlahkan menjadi ini. Data inilah yang akan saya olah nanti. Di sini saya akan mengolah data menggunakan analisis regresi berganda dengan perhitungan KPP digital, perhitungan secara manual di Excel, dan data analisis di Excel. Dan saja pertama, saya Nah, ini adalah tampilan dari kalkulator digital Kingdom. Di sini ada 3 kolom, X1 sesuai dengan X3. Karena saya memiliki 3 variabel independen ini, maka saya tambahkan 1 kolom lagi. Karena saya telah menyalin data mentah dari Excel, maka saya masukkan dari Excel. Di sini juga bisa masukkan secara langsung. Saya paste, lalu di sini adalah hasil dari perhitungan kalkulator digital. Di sini terdapat persamaan regresi yang lebih ganda yang berdasarkan dari kalkulator digital. Hasil dari regresi yang lebih ganda ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang sangat kuat antara X1, X2, X3 dengan Y. Lalu tabel ANOVA ini UCF ini bertujuan untuk mengetahui ada pengaruh signifikan atau tidaknya X1, X2, X3 terhadap variabel secara signifikan atau bersama-sama. Di sini kita lihat p-value sebesar 4,62099 itu dapat diartikan sebesar 0,0000046299. Nantinya kurang dari 0,05, maka dapat diinterpretasikan bahwa hal 0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara harga, kualitas makan, dan lokasi terhadap keputusan pembelian makanan di PFC 2 Sidoarjo. Lalu uji T, ini kita lihat value untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan atau tidak X1, X2, X3 terhadap variabel Y secara terpisah. Jadi dapat melihat X1 sebesar 0,042274 kurang dari 0,05, maka dapat diinterpretasikan bahwa harga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian makanan di PFC 2 Sidoarjo. Lalu X2 sebesar 0,008316 kurang dari 0,05, maka dapat diinterpretasikan bahwa kualitas makanan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian makanan di PFC 2 Sidoarjo. Lalu X3 sebesar 0,5941 lebih dari 0,05, maka dapat diinterpretasikan bahwa lokasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian makanan di PFC 2 Sidoarjo. Nah, di sini hubungan X dan Y square atau koefisien determinasi sebesar 0,65316 ini dapat diinterpretasikan bahwa harga, kualitas makan, dan lokasi mempengaruhi sebesar 65,3% terhadap keputusan pembelian makanan di PFC 2 Sidoarjo. Sementara 34,7%-nya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dan penelitiannya. Koefisien korelasi ganda sebesar 0,808279 ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat korelasi yang sangat kuat antara X1, X2, X3 dengan Y. Lalu ini adalah uji asumsi, validasi, residual reality. P-value sepuluh sebesar 0,3305. Ini diasumsikan data berdistribusi normal. Lalu p-value YT sebesar 0,593712. Dapat diasumsikan variasinya homogen. Lalu multikolinearitas, terdapat kekhawatiran multikolinearitas karena beberapa p-value VIV lebih besar dari 2,5 yang dapat dilihat dari tabel di sini. X2 dan X3 lebih besar dari 2,5. Ini disarankan untuk menghapus X3 dari model kecuali multiplisnya tinggi karena kombinasi prediktor seperti X1, X2, atau X3 itu variable control, tapi variable non-total yang memiliki multikolinearitas yang tinggi.
dan variabel dengan lebih dari 2 kategori. Apabila proporsi kategori acuannya itu kecil, kategori tidak memiliki dan variabel. Lalu dari bawah, meskipun kekuatan untuk menguji suatu model itu rendah sebesar 0,408, H6 ditolak. Ini adalah grafik F distribution. Lalu ini ada grafik yang dapat dilihat di Fakultas Digital Stats Index. Lalu selanjutnya, untuk mencari persamaan negasinya berganda ini juga dapat dilakukan dengan perhitungan secara manual di Excel. Nah, saya akan menunjukkan tutorial data, tutorial untuk mencari persamaan regresinya berganda. Ini adalah langkah-langkahnya yang akan membuat tabel penolong dulu untuk regresi berganda selanjutnya dan disertai perhitungannya total. Lalu menentukan matriks yang dibutuhkan dengan rumus ini, matriks A dan matriks H. Kita sudah menghitungnya. Matriks A1 ini dapat dari H ini misalnya di sini, lalu ini turun. Nah, lalu yang matriks A2 ini turun ke sini, lalu H ini misalnya ke sini, lalu ini turun. Nah, untuk matriks A3 juga seperti itu, ini turun, lalu ini turun, dan H ini misalnya di sini, lalu ini turun. Nah, lalu ini matriks A turun, ini dari matriks A turun, lalu ini juga turun, dan ini adalah H. Lalu untuk determinan A ini, rumusnya yang determinan di blok ini, di blok ini. Nah, itu juga dengan yang lainnya, determinan A juga dari di blok ini. Nah, begitu dengan determinan A2, determinan A3, dan determinan A4. Lalu menentukan nilai B1 ini dari determinan A1 dibagi determinan A. Itu juga dengan nilai B2, B3, dan B4. Determinan A2 dibagi determinan A, determinan A3 dibagi determinan A, dan determinan A4 dibagi determinan A. Kemudian persamaan regresinya berganda ini dapat dihasilkan persamaan regresinya berganda. Ini B1 di sini, B2 di sini, B3 di sini, dan B4 di sini. Dan karena ini diketahui koefisien X1, X2, dan X3 ini positif, maka dapat dibuktikan jika X1 meningkat 1, maka Y juga akan meningkat sebesar ini. Jika X2 meningkat sebesar 1, maka Y akan meningkat sebesar ini. Jika X3 meningkat sebesar 1, maka Y juga akan meningkat sebesar ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengolah data menggunakan data analisis di Excel. Pertama, pilih menu data, lalu data analisis, pilih regresi, lalu oke. Di sini, masukkan data G beserta variabelnya. Klik, lalu variabelnya juga data variabelnya beserta variabelnya. Blok semua variabel. Blok semua variabel X. Karena disertakan variabelnya, maka change analyze, lalu oke. Nah, ini adalah hasil dari data analisis di Excel. Bisa dilihat hasilnya juga sama dengan perhitungan kalkulator digital. Di sini kita dapat melihat dari ini. Nah, di sini juga dapat persamaannya dan p-value UGT. Nah, sama dengan hasil dari perhitungan kalkulator digital Stats Index. Demikian penjelasan tutorial mengolah data menggunakan analisis regresi berganda dengan perhitungan kalkulator digital, Stats Index, perhitungan secara manual, dan perhitungan data analisis Excel. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.